Bapak Ibu pimpinan dan anggota DPR RI yang kami hormati, bagian akhir yang akan kami sampaikan membahas mengenai pengadaan CASN tahun 2024 untuk penataan tenaga non-ASN. Berdasarkan hasil pendataan non-ASN tahun 2022, terdapat 2.355.092 tenaga non-ASN yang bekerja pada 595 instansi pemerintah dengan rincian 66 instansi pusat dan 529 instansi daerah. Penyebaran tenaga non-ASN tersebut sebanyak 325.517 bekerja pada instansi pusat dan 2.029.575 pada instansi daerah. Berikut merupakan progres dan proyeksi penyelesaian tenaga non-ASN dari total sejumlah 2,3 juta non-ASN yang terdata dalam database BKN sebanyak 249.930 non-ASN dinyatakan lulus seleksi tahun 2023, 317.178 di tahun 2022, dan 3.396 di tahun 2021. Secara kumulatif total 570.504 non-ASN yang terdata di database BKN dinyatakan telah lulus seleksi CASN tahun 2021, 2022, dan tahun 2023. Sehingga sisa non-ASN yang terdata dalam database BKN sejumlah 1.744.588 atau 140.433 diantaranya merupakan tenaga honorer X kategori 2 atau THK 2 dan 1.644.155 orang non-THK 2. Dalam proses penataan pegawai non-ASN, pejabat pembina kepegawaian atau pejabat lain di instansi pemerintah yang berwenang melakukan pengangkatan dilarang mengangkat pegawai non-ASN atau nama lainnya selain pegawai ASN. Sebagaimana diatur Undang-Undang ASN, penataan pegawai non-ASN paling lambat Desember 2024. Secara lebih spesifik, terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian dalam penataan non-ASN. Dengan adanya larangan pengangkatan non-ASN yang baru, apabila instansi membutuhkan pegawai PPK, dapat mengusulkan formasi PNS atau P3K setelah mendapatkan persetujuan dari Menpan RB. PPK dapat mengusulkan pegawai non-ASN sesuai dengan periode kepemimpinannya yang sifatnya melekat kepada pimpinan instansi untuk melaksanakan tugas membantu PPK paling banyak 3-10 orang setelah mendapatkan persetujuan menteri dan pertimbangan teknis dari kepala BKN. PPK yang masih mengangkat 333 untuk instansi daerah dan 6.027 untuk CPNS lulusan sekolah kedinasan. Arah kebijakan pengadaan CASN tahun 2024 mengacu pada 4 hal. 1. Fokus pada layanan dasar tenaga guru dan tenaga kesehatan, seoptimal mungkin menyelesaikan permasalahan tenaga non-ASN di instansi pemerintah, merekrut talenta-talenta baru atau fresh graduate melalui seleksi CPNS, dan mengurangi sedapat mungkin rekrutmen jabatan yang akan terdampak oleh transformasi digital. Kini telah mempersiapkan solusi atas kendala-kendala yang muncul dalam penataan non-ASN. Ini juga merupakan bentuk tindak lanjut atas masukan Bapak Ibu anggota Komisi 2 DPR pada pertemuan sebelumnya. Pertama, kendala keterbatasan formasi P3K untuk non-ASN telah kami siapkan formasi secara khusus sehingga seharusnya sudah dapat terpenuhi. 2. Kendala keterbatasan jenis jabatan yang dilamar oleh non-ASN telah kami tambah nomenklatur jabatan pelaksana yang dapat dilamar oleh non-ASN selain jabatan fungsional. Ketiga, kendala kualifikasi pendidikan non-ASN yang tidak memenuhi syarat telah kami buka pengadaan dengan kualifikasi pendidikan minimal sekolah dasar. 4. Kekhawatiran tidak lulusnya non-ASN dan terbatasnya anggaran belanja telah kami atur prioritas bagi non-ASN di instansi pemerintah terdiri dari ex-THK 2,
dan non-ASN pada pendataan BKN, dan non-ASN lainnya. Serta kami juga siapkan konsep pengembangan P3K paruh waktu. Pada tahun 2024, pemerintah memberi alokasi cukup besar bagi fresh graduate melalui seleksi CPNS, sedangkan seleksi P3K menjadi fokus utama pemerintah untuk melakukan penataan pegawai non-ASN di instansi pemerintah. Sehingga 100% formasi P3K akan dibuka untuk pegawai non-ASN di instansi pemerintah. Secara nasional, seleksi CPNS dan P3K akan dilaksanakan melalui sistem komputer asisten tes atau CAT. Bagi pegawai non-ASN yang lulus seleksi dan tersedia lowongan formal di instansi pemerintah dapat diangkat menjadi P3K penuh waktu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Bagi pegawai non-ASN yang telah mengikuti seleksi CASN 2024 namun belum lulus untuk memenuhi lowongan formasi akan disiapkan mekanisme khusus dengan diangkat menjadi P3K paruh waktu. P3K paruh waktu dapat diangkat menjadi P3 penuh waktu apabila sudah melewati tahap evaluasi kinerja dan syarat administrasi. Ketentuan mengenai mekanisme seleksi dan pengangkatan akan diatur lebih lanjut dalam peraturan Menteri Pan-RB. Bapak Ibu pimpinan dan anggota Komisi 2 DPR yang saya hormati, demikianlah hal-hal yang dapat kami sampaikan. Kami berharap mendapatkan masukan dan dukungan Bapak Ibu anggota Dewan untuk menyempurnakan rancangan regulasi tentang manajemen ASN serta langkah-langkah strategis untuk meningkatkan manajemen ASN yang berkualitas. Selamat menjalankan ibadah puasa kepada seluruh anggota Dewan yang menjalankannya. Semoga bulan suci Ramadan ini memberi keberkahan dan semakin mempererat silaturahmi kita semua. Nah, kaitannya dengan verifikasi validasi, kami laporkan Bapak Pimpinan, sebetulnya kita sudah melakukan verval berdasarkan dari surat edaran Menteri Pan-RB tahun 2022 bersama-sama dengan BPKP. Ada pembagian tugas kalau BPKP itu berkaitan dengan kriteria berupa bukti pembayaran nominal gaji yang benar dan sah yang bersumber dari APBN atau APBD, termasuk yang dibayar dari dana BOS dan dana yang bersumber dari pengelolaan Badan Layanan Umum dan Badan Layanan Daerah. Ini yang menjadi fokus dari BPKP. Sementara untuk BKN, verval yang dilakukan itu ada 6 poin. Yang pertama SPTJM, kemudian yang kedua SK pengangkatannya sebagai tenaga kontrak atau non-ASN, kemudian kita lihat masa kerjanya, apakah sudah bekerja paling singkat 1 tahun pada 31 Desember 2021, kemudian usianya paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 56 tahun pada 31 Desember 2021. Kemudian kita lihat juga pendidikannya yang dibuktikan dengan ijazah, dan yang terakhir adalah jabatan-jabatan yang sesuai dengan SE Menpan. Jadi ini kita lakukan Bapak Pimpinan, dan kita selalu berkoordinasi dengan teman-teman di BPKP. Sehingga verval ini harapannya nanti untuk memastikan bahwa yang bersangkutan itu betul-betul memenuhi syarat untuk diangkat menjadi P3K. Jadi yang pertama mungkin yang Bu Rosi tadi, bahwa seluruh warga negara kan memang memiliki hak untuk bisa melamar jadi ASN. Jadi kalau kita melarang malah kita melanggar undang-undang. Namun kami ada Permen Pan 62 Bu 2020 yang memungkinkan tadi penugasan dosen PNS ke swasta. Jadi ada penugasan di luar instansi pemerintah dan di dalam instansi pemerintah. Yang penting dari Dikbudnya nanti ada penugasan ke perguruan tinggi yang bersangkutan. Jadi kami sudah siapkan Bu di Permen 62 tahun 2020. Koordinasinya sama siapa itu Pak? Nanti Ibu permintaannya ke Kemendikbud selaku instansi pembina. Kemenristek Dikti atau Kemendikbud? Kemendikbud. Nanti kan diktinya ada di Dikbud Bu di sana. Kemudian yang kedua, barangkali nambahkan tadi izin Pak Menteri yang disampaikan Pak Harmen, guru itu memang diberikan kesempatan 2002-2023. 2024 ini kita selesaikan, mereka tetap ikut tes tapi dijamin lulus 100%. Tapi mereka harus terdaftar. Nah, bagaimana ketika formasinya terbatas? Ketika formasinya ada 100, yang melamar 150, yang 50 ini pun walaupun tidak ada formasinya tetap dinyatakan lulus dan dia akan menjadi P3K paruh waktu.
Kenapa harus kita ubah statusnya? Karena setelah Desember sesuai pasal 66 itu tidak boleh lagi ada status yang lain. Sehingga dia harus jadi P3K walaupun P3K paruh waktu yang sedang kita atur di dalam Permenpan Pak saat ini. Nah kemudian guru yang SKTT tadi memang dari Kemendikbud. SKTT itu ada 2 Pak. SKTT untuk khusus itu prioritas dan tenaga honorer. Yang kedua SKTT umum. Walaupun nanti SKTT-nya yang umum lebih tinggi, secara berurutan yang akan dimenangkan, walaupun dia nilainya lebih rendah dari yang umum, dia yang harusnya menang sesuai dengan Permenpan. Karena ada urutan prioritas. Jadi kalau saya misalnya nilainya 10, kemudian yang umum itu setelah SKTT 12, saya yang harus dapat. Karena di Permenpan kami menyebutkan bahwa secara berurutan prioritas yang pertama termasuk P1 tadi Pak Gawus izin, yang kedua adalah tenaga honorer. Jadi mereka. Jadi kalau ada formasinya 2, maka dia akan masuk 2 di situ. Nah ini mungkin kalau pelanggaran-pelanggaran itu tadi mungkin itu praktek di lapangan yang memang harus diproses secara hukum. Kemudian dari sisi regulasi, penyelesaian tenaga non-ASN ini, walaupun belum selesai di PP ini, kami sudah siapkan Pak perangkatnya semua. Termasuk 2022, 2023, 2023 itu 80%, 2024 setelah ada undang-undang itu 100%. Tapi kami mengharapkan memang seluruh Pemda itu yang punya kewenangan untuk mengusulkan, itu problemnya. Nah, oleh sebab itu ketika dia tidak mengusulkan, tapi kalau THK2 atau tenaga non-ASN mendaftar, dia akan menjadi paruh waktu. Jadi kesempatannya itu menghabiskan proses ini. Nah yang kami khawatirkan itu justru ketika mereka tidak mendaftar di tahun 2024. Nah kalau dia tidak tidak melamar di 2024, maka dia tidak terdaftar sebagai orang yang pernah mengikuti tes. Nah dengan demikian barangkali besok mungkin Pak Ketua nanti kami sampaikan undangannya Pak. Untuk bisa hadir, untuk menghimbau kepada mereka supaya tetap memasukkan formasi sesuai dengan database yang ada di BKN. Ya. Kemudian yang Pak Gawus tadi, apabila ada salah input data, tapi mereka sudah dinyatakan lulus Pak, tapi jabatannya berbeda, tapi sepanjang kualifikasi jabatan dan unit kerjanya sama, itu masih bisa kita usulkan untuk dilakukan perbaikan Pak. Bisa dilakukan perbaikan. Bersih pimpinan, saya klarifikasi dikit. Ya. Di Dinas Perhubungan ini yang 50 kota, dan bukan hanya 50 kota, hampir di seluruh Dinas Perhubungan. Karena formasinya tidak tersedia, tadi kan penertiban, kemudian pengaturan jalan. Padahal mereka itu bekerja sudah puluhan tahun, 15 tahun dan lain sebagainya. Tapi nomenklatur jabatannya nggak ada. Karena nggak ada. Jadi yang ingin saya sampaikan adalah terhadap honorer yang berstatus demikian itu, bagaimana jalan keluar supaya dia jadi ASN. Itu aja Pak. Baik Pak. Jadi yang pertama basis dari formasi itu 3 Pak. 1 kualifikasi pendidikan. Makanya kenapa kita cantumkan yang SD Pak. Kalau tidak dicantumkan kebijakan Pak Menteri SD, ini banyak yang tidak bisa terangkat. Makanya kita masukkan tadi yang SD. Yang kedua basisnya adalah jabatan. Yang ketiga adalah unit kerja. Jadi di Kepmenpan 11 2023 nanti harus disisir Pak. Siapkan ada jabatan yang sifatnya generik. Yang semua orang bisa masuk. Jadi kebijakan kita sebetulnya lebih menghargai pada pengabdian dan dedikasi Pak. Sehingga kita korbankan dulu tuh aspek profesionalitas, aspek syarat dan sebagainya. SD pun Pak itu hanya diperuntukkan bagi tenaga non-ASN Pak Ketua, Pak Gawus. Jadi bagi mereka yang umum dia wajib memenuhi syarat paling kurang SMA atau S1. Jadi ini hanya limitatif untuk tenaga non-ASN. Barangkali itu Pak Menteri sebagai tambahan. Masih. Ya baik, jadi sebenarnya linear Pak keputusan yang kami buat. Bahkan Pak Ketua waktu itu menyampaikan kan banyak yang nggak lolos kalau lulus SMA, maka kita bikin sekarang SD supaya yang masuk database BKN bisa kita selesaikan. Ini semua afirmasi karena Bapak waktu itu memutuskan bersama Komisi 2 agar ini terangkut semua. Kira-kira begitu. Oke. Baik Mas. Cukup ya. Baik. Ketua, izin Ketua mau menyampaikan ini sebelum ditutup. Oh ya, silakan Mas. 8.000 berkas. Berkas 8.000. Saya ada juga tapi nanti belakangan aja. Terlambat. Silakan Bangku.
Ya Pak Ketua, lupa saya dari Bu Rosi tadi. Jadi Bu Rosi, ini masalahnya tidak hanya perguruan tinggi tapi juga di swasta. Ini kiai, guru Katolik semua komplain ke kami karena kebijakan di Diknas itu memberi ruang swasta ikut P3K. Sehingga mereka kemudian pindah ke perguruan tinggi negeri. Sehingga mereka yang telah dibina jadi kosong. Nah harapan kami nanti ini juga ngundang Diknas Pak Ketua untuk menyampaikan ini kembali. Baik. Terima kasih. Saya kira ini harus kita bicarakan secara khusus juga dan serius nih, ya. Informasi yang kita dapatkan ini, ya. Mungkin begini, saya usulkan, ya poin 5 ini tetap kita setujui, ya. Jadi ini menunjukkan kenapa kita pakai tetap dengan kata yang telah terdata itu komitmen kita. Nah nanti kita tambahkan poin 6, ya. Poin 6-nya lagi disusun nih sekarang. Jadi terhadap misalnya temuan, ya, hasil verfak yang tidak sesuai dengan ini, maka kita harus bicara lagi nih kebijakannya mau bagaimana ini, iya kan? Coba terhadap temuan hasil verifikasi faktual verifikasi dan validasi yang dilakukan oleh BKN dan BPKP yang berpotensi kehilangan sekitar 20% dari 2,3 juta 1,7 ya, dari 1,7 formasi yang akan diangkat Komisi 2 DPR RI dan Menteri Pan-RB ya, dan BKN. Jadi danya satu aja, DPR RI, Menteri Pan-RB dan BKN. Akan membahas lebih lanjut pada raker berikutnya. Gitu ya, Saudara Menteri? Ya. Ada aja. Tambahin menjadi P3K nggak, Pak? Kenapa? Diangkat menjadi P3K. Apa? Yang akan diangkat menjadi P3K. Yang itu 1,7 juta formasi yang akan diangkat. Oh ya. Yang akan diangkat menjadi P3K itu ya. 1,2 formasi yang akan diangkat menjadi P3K. Ini
main silat semua begini. Yang akan diangkat menjadi P3K. Lah itu tadi nyelip itu tuh, coba contoh sama saya tuh. Kenapa? Selip katanya. Ketua, boleh minta contoh nggak Ketua? Contoh. Iya. Contoh? Itu yang selip-selip tadi. Tadi udah kan itu ditemukan. Apa daerahnya? Yang verbal itu. Ya tadi misalnya kan kan ada disyaratkan Ya. bahwa mereka tuh guru ini. Nah ternyata driver, pramusaji itu dimasukkan. Ya, itu kalau beda kompetensinya, ya kan? Beda keahliannya. Sekarang sama-sama keahlian, hanya beda sertifikasi pendidikan. Nah, ini apakah masuk dalam kriteria itu? Ya enggak tahu saya. Enggak kayaknya, kalau itu enggak sih. Itu enggak. Itu enggak. Kalau itu tidak? Enggak. Ya sudah, kalau tidak nanti saya akan suarakan ini di daerah, karena di dapil saya ada yang bermasalah. Boleh. Nanti kita bahas itu. Bapak kumpulkan aja data, nanti kita raker berikutnya, nanti kita bahas. Siap. Terima kasih Pak. Oke, setuju ya? Oke. Baik, Bapak Ibu sekalian. Ternyata PR kita nambah terus ini. Saya dengan kita menyepakati 6 kesimpulan ini, kita bisa mengakhiri rapat ini. Sebelum saya tutup, kami mengucapkan terima kasih banyak pada Saudara Menteri Pan-RB dan seluruh jajaran, kemudian Kepala BKN beserta seluruh jajaran. Terima kasih juga pada seluruh pimpinan dan anggota DPR RI Komisi 2 yang saya hormati.